Pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang juga petahana dalam pemilihan Gubernur 2024. Tim hukum dari Rohidin Mersyah protes atas operasi tangkap tangan itu karena dilakukan saat masa tenang Pilkada serentak. Mereka menyebut ada kesepakatan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk tidak mengambil langkah hukum bagi para calon yang hendak bertarung di Pilkada. Lalu benarkah pemirsa operasi tangkap tangan KPK terhadap kandidat di Pilkada serentak telah mengganggu proses demokrasi? Untuk membahasnya telah bergabung di studio bersama kami berdua ada mantan Wakil Ketua KPK Pak Saud Situmorang dan juga pakar hukum pidana dari UI Kudri Sitompul. Selamat petang Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Kita mau langsung ke Pak Saud. Pak Saud, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini kan di momen masa tenang dan 4 hari menuju pemungutan suara. Pak Saud melihatnya ini ada unsur politiskah atau memang murni kasus hukum? Ya, kalau kita bicara OTT itu sesuatu yang sebenarnya cukup matang dan sebagaimana disampaikan Alex kemarin, ya mulai prosesnya bulan Mei. Bulan Mei itu pengaduan masyarakat bisa jadi kirim KPK katakanlah sebulan 2 bulan atau pakai WA segala macam itu di sebelumnya. Jadi rangkaian yang udah proses cukup panjang. Jadi kalau kita katakan bahwa kemarin peristiwa pidananya sudah terjadi, kemudian KPK melakukan kan surat masuk tuh biasanya dia melakukan apa yang disebut klarifikasi kepada si pengirim ya. Karena disebutkan juga itu pengaduan masyarakat kan. Nah, klarifikasi, cross check, recheck, kemudian mereka memutuskan penyelidikan. Dan ketika penyelidikan dimulai terjadi peristiwa pidananya terulang kembali dan terbukti memang ada. Jadi sebenarnya ini pengaduan-pengaduan yang disampaikan masyarakat itu kalau dari sisi formil materialnya selalu OTT KPK itu prudent di pengadilan. Jadi artinya kalau kita tanya tadi di bagian depan ada pendahuluan bahwa menghentikan langkah hukum gitu ya. Itu langkah hukum itu kan bisa kita definisikan mungkin kasus-kasus yang sudah masuk di dalam pengertian tidak hanya di kasus OTT-nya gitu. Jadi umpamanya kasus yang terkait kerugian negara pasal berapa gitu ya itu di hold dulu, itu perhitungan kerugian negara bisa di hold dulu. Tapi kalau yang sifatnya OTT itu kan sesuatu yang sudah dipantau dari awal dalam rangkaian kejadian. Jadi kalau sudah terjadi malah KPK-nya membiarin, malah nanti bisa kalau ketahuan dewas dimarahin dia. Kok kamu udah tahu kamu diem aja gitu. Enggak Pak, karena ada komitmen untuk selama pilkada ini tidak boleh melakukan. Kalau peristiwa pidana siapa aja pun boleh menangkap orang yang melakukan peristiwa pidana kan, tinggal nanti legal standingnya seperti apa. Ini kan legal standingnya memang dia ada di KPK, jadi saya anggap itu sesuatu yang tidak ada hal yang perlu diragukan tentang kemudian formil materialnya. Gitu. Oke, artinya berarti Pak Saud menilai bahwa memang ini murni kasus hukum, tidak ada unsur politis di sana, Pak Saud? Ya, kalau kita bicara ada yang melapor, kan yang melapor ini macam-macam backgroundnya. Bisa jadi dia di-trigger oleh lawan politik, bisa juga. Oleh sebab itu kalau Anda dalam kontestasi, Anda harus jujur sehingga lawan politik Anda nggak bisa bermain, kan gitu. Gini, surat yang masuk ke KPK, tadi Ale kan menjelaskan surat yang masuk. Ya. Surat yang masuk itu kadang dari istrinya juga ada kok. Iya, ngirim gitu dari istri sendiri, dipoto uangnya di kamar dikirim. Jadi ini lawan politik bisa jadi juga siapapun yang mengirim ke KPK. Oleh sebab itu di situ sebutnya kita menyebutnya KPK itu selalu ngomong politik cerdas dan berintegritas. Jadi yang cerdas saja juga salah, berintegritas saja juga salah gitu. Baik, saya ingin ke Pak Curdi. Pak Curdi, ini kan tim hukum dari Rohidin ini protes nih, karena dilakukan di masa tenang, terus kemudian mengatakan bahwa ada kesepakatan di situ antara Kejaksaan, KPK, dan polisi bahwa tidak akan ada langkah hukum dalam masa tenang ini. Anda menilainya seperti apa? Saya melihat dari aturannya aja ya. Jadi ini OTT ini kan menyangkut proses beracara ya. Ini kita sebut hukum acara. Itu diatur di dalam KUHP ya, baik ya hukum acara yang diatur dalam KUHP maupun diatur di dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang 30 kalau nggak salah Pak Saud ya. Kemudian juga di Undang-Undang Korupsi, begitu juga di Undang-Undang Pemilu Pilkada nggak ada yang yang melarang orang nggak boleh diperiksa dalam perkara baik perkara pidana biasa maupun korupsi, nggak ada. Nah sekarang kesepakatan itu posisinya kan levelnya itu lebih rendah daripada undang-undang. Tentu dia nggak bisa mengatakan bahwa ada kesepakatan ya kan ini ya, itu prinsip hukumnya itu hukum yang lebih tinggi itu menyampingkan hukum yang lebih rendah, itu satu. Nah sekarang
yang dikhawatirkan kenapa pada waktu itu dulu janganlah diproses. Khawatirnya itu hanya untuk ini kan membunuh karakter ya, karakter assassination. Jadi orang dilaporin gitu. Makanya jangan. Jadi itu dalam proses yang biasa. Nah, operasi tangkap tangan ini, tangkap tangan bukan operasi tangkap tangan aja ya. Di dalam KUHP ini dia merupakan ketentuan yang luar biasa. Kenapa? Kalau yang biasa harus prosedurnya, tadi dikatakan ada pengaduan, laporan, ya kan, harus ada alat bukti yang cukup 2 gitu kan. Betul. Ini enggak, ya. Tertangkap tangan itu apa? Pada saat tindak pada pidana itu dilakukan, ya, atau pada saat beberapa saat, ya, dilakukan diketahui oleh khalayak umum. Dan barang buktinya itu ada padanya, atau hasil dari kejahatan itu ada padanya. Padanya itu maksudnya orang pelakunya itu. Tersangka. Ya, sekarang andai kata, ya, misalnya jangan dong OTT dalam yang korupsi ini dalam masa tenang kayak begini. Loh, nanti justru OTT ini kan yang momentumnya. Ya, kalau misalnya tidak ditindak pada saat itu, sulit lagi pembuktiannya. Wah, nanti hitung lagi kerugian negaranya, waduh apa aturannya itu. Jadi ini berkepanjangan itu. Nah, jadi ini jangan kehilangan momentumnya. Ya, dia tertangkap tangan itu gitu. Jadi saya kira sih nggak ada salahnya ya bahwa dari aturan. Nah, kalau dikatakan misal politik, loh, kalau misal politik dia lagi melakukan kriminal kok, dia kan bukan soal ini, bukannya politik gitu loh. Nah, ya kan, mestinya yang bersangkutan mikir dong. Ya, orang lu lagi dari pemilu, lu cawe-cawe kan gitu. Ya, ini justru yang mesti. Nah, dan jangan sampai juga seolah-olah ya di dalam masa kampanye itu orang boleh peserta aja. Jadi peserta itu boleh melakukan tindak pidana aja dong. Baik. Pak Cudri, tapi kan menarik gini, akhirnya semua orang yang bisa aja berpersepsi bahwa ya udah nanti lawan politik di OTT aja sama KPK, bisa nggak akhirnya KPK nanti dipolitisasi seperti itu? OTT itu kan bukan karena ada rangsangan, nggak ada dorongan dari KPK. Itu kan yang KPK betul mengamati, udah surveillance. Ya kan, udah ada ini di surveillance, dia melakukan ya kena gitu. Yang aktif itu kan bukan KPK, yang aktif itu ya pelakunya itu gitu loh. Ya di mana kita bilang ini politisasi, ya kan? Tapi begini Pak Saud, ini kan kalau kita sepakat ya bahwa kemudian kasus hukum ini memang harus terus diberantas ya, kita sepakat untuk itu. Tapi bagaimana dengan persepsi yang muncul di publik Pak? Kenapa kemudian proses ini tidak ditindaklanjuti ketika masa pilkada ini selesai, baru itu dilanjuti? Itu resikonya apa sebetulnya Pak, kalau dalam proses pembuktian? Ya, kembali lagi kan ketika kemudian mereka melakukan yang disebutkan di dalam piagam PBB itu bahwa pemberantasan korupsi itu diperintahkan yang kita datangani, bahwa di situ Anda harus menggunakan segala resource, instrumen, disebutkan di situ, special equipment itu disebut, yaitu termasuk alat sadap, alat segala macam. Nah, kemudian sudah terang, didiemin seperti Pak Gudri tadi bilang, itu salah besar. Anda membiarkan terjadi peristiwa pidana, bahkan penyidiknya itu bisa diperkarakan gitu. Jadi sekali lagi, kembali lagi kalau memang itu waktunya pada saat ketika dilaksanakan pesta demokrasi seperti ini, itu kan kaitannya dengan apa yang disebut sebagai varietas demokrasi. Anda tahu nggak, di dalam varietas demokrasi, cara kita melaksanakan demokrasi, kita dapat nilai 25 loh. Dari 1 sampai 100. Ini yang begini ini yang disorot sebenarnya. Itu oleh sebab itu makanya yang kita sebut sebagai politik tidak berintegritas itu kan tidak ada money politik sama sekali. Apalagi pemerasan loh. Itu paling tinggi loh hukumannya di dalam peristiwa tindak pidana korupsi dibandingkan gratifikasi. Tapi resiko pembuktiannya apa Pak? Kalau misalnya nanti dilakukan pembuktiannya pasca pilkada? Kalau tadi kan soal etika kita bicara, tapi resiko pembuktiannya itu apa? Ya tentu nanti pasalnya akan berbeda lagi, bisa juga pasalnya akan tetap pemerasan gitu, tapi itu kan nanti pendalamannya akan mengalami proses yang lebih. Kalau hukum itu kan selalu disebutkan itu harus efisien, efektif dan seterusnya, salah satunya kan begitu. Jadi kalau memang bisa hari ini kenapa tunda-tunda gitu? Memang ada resiko framing, ya memang begitulah resikonya politik. Kalau memang politik yang tidak berintegritas, pasti framingnya akan banyak. Dan ini yang membuat kita sebenarnya bangsa Indonesia harus memahami bahwa kalaupun kejadian seperti ini, keyakinan saya ini nggak di sini aja, di tempat lain modusnya juga sama.
Kan selalu dibilang biaya apa namanya kontestasi itu mahal dan sumbernya dari mana? Nah itu kalau kita lihat APBD-nya mereka itu kan sekitar 2 triliun ya Bengkulu itu. Dia ambil segitu aja tuh udah berapa tuh coba. Jadi sekali lagi ini pesan sebenarnya yang mau disampaikan oleh KPK, berhenti korupsi sekarang juga. Kalau Anda ikut kontestasi, ya lakukanlah itu dengan proses-proses yang menunjang supaya indeks persepsi korupsi kita naik. 25 itu termasuk segala macam. KPU juga kalau ini tidak bersikap atas kejadian ini, nanti orang lain akan menilai, lo KPU-nya kok begitu sih? Nah itu jadi ini banyak di atas kejadian ini, semua kita harus mengambil sikap. KPK-nya, semuanya, partai politiknya juga, kalau dia mulai agak ngebela-ngebela juga nanti jadi salah juga gitu loh. Rakyatnya juga gitu. Jadi baik Pak Saud, Pak Curi, ini yang menarik tadi pernyataan dari Pak Saud bahwa kejadian seperti ini mungkin banyak terjadi karena memang biaya untuk politik itu mahal. Nanti kita akan dalami usai jeda, tetaplah bersama kami. Seorang ya? Oke, kita langsung menuju ke Pak Saud dulu. Pak Saud, tadi ada pertanyaan saya yang belum terjawab, Pak. Kalau tadi kan Pak Saud menyampaikan bahwa kenapa kemudian ini tidak bisa menunggu sampai hari H pencoblosan karena nanti para penyidik yang sudah mengetahui kasus hukum ini bisa terkena pelanggaran kode etik. Tapi untuk pengaruhnya terhadap pembuktian itu apa, Pak? Kalau menunggulah sampai nanti di hari H pencoblosan 4 hari. Nature-nya OTT itu pertama itu sudden, kejadiannya sesaat dan seterusnya. Dan kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengamankan supaya penyidikan berikutnya dilakukan dengan baik. Itu kaitannya dengan barang bukti dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi ini yang menuntut kita sebenarnya bisa saja tidak dilakukan. Kan ada orang bilang apa sih OTT itu, bahkan orang berdefinisi antara operasi dengan kegiatan. Kan itu kan orang artinya nature-nya itu yang perlu dipahami bahwa ada sesuatu kejadian yang seketika di depan penegak hukum dia harus bertindak. Nah, itu filosofinya sebenarnya di situ aja. Ya. Baik, kita ke Pak Judri. Pak Judri, ini kan publik ingin tahu. Pertanyaan yang sama, bahkan kuasa hukum atau tim hukum dari Gubernur Petahana Bengkulu juga protes di hal yang sama. Kenapa di masa tenang ini tidak menunggu sampai pencoblosan? Sesudah kali ya. Ya, atau sesudah pencoblosan penetapan tersangka dari... Mesti dipahami ya, tertangkap tangan itu adalah suatu kegiatan atau tindak pidana khusus yang tidak seperti biasa itu. Karena kan biasanya orang tahu tindak pidana itu dilaporkan setelah kejadian. Ya kan perlu saksi, perlu saudara gini. Tetapi ini adalah diketahui pada saat dia melakukan ini. Nah, sekarang katakan misalnya ini orang di operasi tangkap tangan tapi ditetapkan. Nah, kemudian sekarang masalahnya barang buktinya itu apa statusnya? Karena penyitaan barang bukti itu adalah upaya paksa di dalam prosedur penyidikan. Nah, tidak mungkin ada penyitaan ya tanpa ada penetapan tersangka. Karena harus penetapan tersangka dulu, baru boleh ada upaya paksa. Nah sekarang kalau misalnya diambil, disita, yang salah kan KPK-nya, dianggap merampas gitu loh. Nah jadi publik ini juga mesti memahami bahwa OTT ini bukan cara pengungkapan suatu tindak pidana yang biasa. Yang salah satunya apa luar biasa, nggak perlu ada penetapan tersangka, nggak perlu yang seperti saya katakan, nggak perlu ada saksi, nggak perlu ada alat bukti, langsung kayak ini. Nah sekali lagi, kalau ini tidak ditindak, ya kan, itu kehilangan momentum. Satu, kedua kemungkinannya petugasnya itu bisa dibilang mengabaikan. Jangan-jangan ada main apa tidak sama ininya. Justru misalnya kalau ini dong, tunggulah, nanti dibilang lo ada apa loh, ya kan gitu. Jadi saya kira. Nah, operasi tangkap tangan ini yang dilakukan ini tidak ada hubungannya dengan politik gitu loh. Sekali lagi bahwa mereka melakukan itu bukan di-trigger oleh KPK, itu kan mereka lakukan sendiri gitu loh. Jadi menurut saya ini kan tidak ada politisasi. Gitu loh. Nah, dan mesti dipahami bahwa prosedur pilkada itu terus nggak menghambat, bukan yang gubernur ini nggak boleh, dia terus boleh dipilih. Ya kan, tidak menghambat kegiatan pilkada gitu loh. Oke, kita menuju ke Pak Saud. Kok tadi kan disampaikan Pak Saud, sebetulnya ini banyak juga kok kasus seperti ini, bahkan di daerah-daerah pun juga kemudian punya potensi yang banyak. Analisis kita begitu. Analisisnya begitu. Berdasarkan masukan masyarakat juga. Nah, kalau gitu Pak, berarti dalam pengungkapan penyidik
ini akan mengeluarkan kasus yang mana dulu? Gimana dong kalau kayak gitu? Nah, itu kalau semuanya punya kesempatan yang sama. Itu yang disebutnya, makanya kita harus mengakui resource di KPK itu sangat-sangat terbatas. Kalau itu cukup, jangan-jangan mereka melakukan, I've been there, saya di sana cukup lama, kita paham untuk mengerahkan itu aja, orang di pusat yang terus memantau, terus orang yang bergerak di daerah, orang yang ngurus transportasi, apalagi kalau sampai di daerah kayak begitu, nggak gampang itu lah, resource-nya cukup banyak. Jadi kalau kita katakan, kalau gitu favoritism dong, pilih-pilih kasus. Yang paling yang mendekati yang paling matang. Nggak kita juga ngambil risiko yang masih jauh, umpamanya gitu komunikasinya putus-putus, atau dia selalu pindah-pindah, ganti HP lagi ini. Mereka pinter loh yang sekarang itu, bukan hanya ganti nomor, ganti HP sekalian. Nah itu tingkat kesulitannya menurut saya. Oke, jadi potensi pilih-pilih kasus itu ada? Kelengkapannya. Jadi kalau kelengkapannya seperti apa, ya mereka harus prioritaskan itu. Nah kelengkapan itu kan tergantung dari komunikasi mereka kan. Tergantung pola interaksi mereka, tergantung juga equipmentnya di KPK. Saya nggak ngerti sekarang mereka bisa menyadap WA nggak. Kemarin kan disebutnya WA juga di pembicaraan diambil. Bisa jadi itu setelah disita HP-nya baru dilihat pembicaraannya. Jadi istilahnya yang saya sebut sebagai menghindari favoritism atau framing favoritism itu adalah dengan kelengkapannya. Karena memang nggak gampang, OTT itu nggak gampang. Anda harus yakin betul bahwa itu bakal terjadi dan itu orangnya. Karena mereka pakai komunikasi, kadang-kadang uang dibilang ganti busi, ya kan? Nah, itu kita harus jabarkan dulu ganti busi itu apa gitu. Ya, secara singkat seperti apa sih proses OTT itu dari mulai mendapatkan aduan secara singkat supaya masyarakat mendapatkan gambaran? Pertama memang kan itu diawali selalu oleh pengaduan masyarakat. Kita nggak pernah karena nggak suka kepada seseorang kemudian kita ikut-ikutin, tanyain orangnya, orang lain, bapak itu ngapain aja, tanyain pegawai, kamu benar nggak pernah diproses, nggak pernah kejadian begitu. Itu selalu diawali dengan pengaduan masyarakat. Tinggal ada yang lengkap, ada yang enggak. Ya kan? Ada yang mengalami persis, ya dia memang diajak ngomong. Kamu kan itu ada pembicaraan kemarin tuh. Kamu terima, kalau enggak kamu enggak naik pangkat. Kalau enggak kamu, kalau saya enggak terpilih kamu. Nah itu komunikasinya kapan itu? Ya kan? Apakah itu komunikasi lewat sadapan atau pengaduan dan seterusnya? Dan itu tergantung dari kecerdikan dari si pelaku-pelaku yang jahat ini. Kadang-kadang mereka pakai sandi. Ya kan? Kamu jadi nggak sekolah, nah, bisa jadi arti nggak sekolah itu nggak jadi sekolah, kamu nggak naik pangkat, atau kamu nggak dipromosi. Nah itu kecerdasan penyidik untuk membaca kode-kode itu ada buku yang disusun itu mengenai komunikasi-komunikasi gitu. Artinya lawan politik juga bisa melaporkan dan mengadukan itu? Yes. Makanya Anda hati-hati kalau Anda mau jadi politikal yang sehat, Anda harus mampu menunjukkan bahwa Anda politikal yang cerdas dan berintegritas. Itu kita selalu pakai kata itu. Jadi nggak hanya cerdas saja, tapi juga berintegritas gitu. Berintegritas kalau nggak tidak cerdas, Anda ya digulung juga dengan persaingan yang seperti di Indonesia ini. Kita tahu cara berpolitik, saya bilang kita dapat angka 25. Kan orang asing yang menilai itu. Jadi ini dalam sebenarnya. Ya. Oke, baik. Kita ke Pak Kudri. Pak Kudri, kalau dengan status hukum sebagai tersangka ini, apakah kemudian menggugurkan status yang bersangkutan sebagai calon gubernur di pilkada atau gimana? Tadi saya katakan nggak ada. Kan saya sudah sampaikan. Nggak mengganggu proses ini, nggak mengganggu. Dia jalan aja terus. Ya boleh. Kan ini apalagi tinggal 1 hari di masa tenang, ya dia kan nggak ada kampanye, kecuali dia masih kampanye, mungkin dia rugi tidak berkampanye kan. Tapi ini kan tinggal 1 hari, ya tinggal dia kan boleh dipilih, bukan digugurkan, dia kan nggak digugurkan dalam calon KPU Pak ya. Nah jadi sekali lagi OTT itu momentum. Kalau momentum itu nggak diambil, sulit untuk pembuktiannya. Ya, ngumpulin barang bukti, uangnya susah lagi, lakukan saksi, susah lagi itu. Nah, tapi begini juga, khusus untuk kali ini, ya, ini kasus ini akan menjadi penting karena kan KPK yang baru, ini kan kalau misalnya akan yang datang, ini kan pasti KPK yang baru, karena KPK yang baru ini masih dianggap bermasalah. Karena prosesnya itu tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan ini saya kira bisa kekosongan hukum Pak Saud. Ya kan? Karena by law ya ini nggak sah. Yang sekarang ini yang baru dipilih. Karena udah jelas dikatakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, proses seleksi sampai pemilihan itu dipilih oleh presiden terpilih pemilu 2024. Itu kan jelas, nggak perlu penafsiran. Nah ini saya bilang bermasalah dan kalau kasus ini dibiarin bisa bebas dia malah. Baik, Mas Saud, apakah ini berarti KPK ini juga sedang ngegas nih sama seperti Kejagung dalam pemberantasan korupsi? Kan kita lihat 5 tahun kebelakang KPK ini kurang tajinya lah. Saya mengerti orang-orang yang pernah bekerja dengan saya.
tentu mereka boleh dibilang bisa jadi jangan-jangan mereka ini malah makin kenceng karena di-trigger yang kemarin tepuk-tepuk nggak boleh OTT itu kan. Mereka di-trigger, woi enggak ada itu begitu. Jadi itu inilah analisis saya. Tetapi kalau kita mau lihat bahwa bagaimana sebenarnya kita bisa meningkatkan apa yang disebut sebagai demokrasi yang kemudian bermartabat, politik yang cerdas, politik yang berintegritas. Ini kan nggak gampang untuk dilaksanakan kalau kita hanya menyerahkan kepada calon. Oleh sebab itu, partai politik juga harus melakukan seleksi yang baik. Beberapa partai politik mereka melakukan seleksi yang kuat, psikotes dan terusnya. Tapi at the end, ketika kemudian biaya ini sangat mahal, kan sudah terbiasa bahwa kita seleksi harus memberi sesuatu kepada rakyat. Padahal peraturan di Undang-Undang Pemilihan Umum itu udah jelas memberi janji aja nggak boleh, Pak Kudri ya. Memberi janji aja nggak boleh, tapi kita tetap kan memberi yang lain-lain dan seterusnya. Jadi ini mungkin ke depan mau nggak kita sih memperbaiki ini supaya ini orang-orang yang mau jadi gubernur ini bukan orang-orang jelek, bro. Ini orang-orang yang punya passion, pingin membangun daerahnya. Ya, putra terbaik bangsa lah. Yes dong, itu udah pasti. Dia seleksi di partainya, tapi kan rusak begitu aja. Sebenarnya ini tanggung jawab kita semua, gitu. Oke, baik, nanti kita sama-sama kawal kasus ini, bagaimana proses pembuktiannya dalam proses penyidikan. Sekali lagi. Terakhir tadi gini ya. Singkat saja ya Pak ya, karena durasi kita terbatas. Silakan. Ya ini kan dalam masalah yang sangat kritis sekali kayak begini, dan saya kira ini justru jangan-jangan semua orang ya beranggapan yang seperti Pak Saud katakan semua melakukan yang sama, iya kan? Cuman ini dia kan resourcesnya nggak punya, tenaganya nggak punya, makanya saya bilang aparat hukum yang lain ngapain dulu? Ya kan aparat hukum yang penegakan korupsi kan bukan KPK aja, ya kan? Ini asumsinya semua karena ini adalah proses yang berbiaya mahal gitu loh, ya kan? Mau serangan fajar, mau perangan malam, mau ini gitu loh, ya kan? Nah ini saya bilang ini jangan-jangan ini adalah fenomena gunung es gitu loh. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak kita sama-sama mengawal kasus ini. Terima kasih untuk Pak Kudri dan juga Pak Saud atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya.